ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ketua APSI Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau yang mewakili Kota Bontang, The Honorable Supervisor of Hidayatullah Senior High School Bontang, Al-Mukarram Musyrif At-Tarbiyatil Islamiyah Bontang atau man yanubu anhu. Yang kami hormati Ketua DPD Hidayatullah Kota Bontang beserta jajarannya, The Honorable Advisor of Hidayatullah Islamic Boarding School Bontang, Al-Mukarram Raisul Muassasah Ma'had Hidayatullah Bontang. yang kami hormati seluruh tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh rasa syukur, pada hari ini kita bersama-sama menghadiri acara hafal akhir salam, yaitu acara perpisahan dan penghargaan bagi santri kelas 9 dan 12 yang telah menuntaskan masa belajarnya di lembaga yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang. Pondok ini berdiri sejak tahun 1982, berawal dari semangat dakwah dan tarbiyah yang dibawa oleh para kader muda Hidayatullah di Kota Bontang. Bermula dari aktivitas di Masjid Loktuan, lalu terus berkembang hingga kini menjadi lembaga pendidikan Islam yang terpadu, menggabungkan pendidikan formal dan kepesantrenan dari tingkat PAUD, MI, SMP hingga SMA, ditambah dengan program tahfidz dan pembinaan karakter Islami. Dengan visi membentuk generasi Qurani yang berakhlak mulia dan siap menjadi pemimpin umat, Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang berkomitmen mencetak generasi yang kuat iman, luas ilmu, dan siap berdakwah di tengah masyarakat. Hari ini adalah momen istimewa, bukan sekedar perpisahan, tapi juga ungkapan syukur atas segala proses pembelajaran, pengorbanan, dan perjuangan yang telah ditempuh oleh para santri kita tercinta. Maka dengan ini kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti rangkaian acara hafal akhir salam Pondok Pesantren Hidayatullah Bontang tahun 2026. Semoga Allah meridhoi langkah kita semua. To start today's agenda, let us open the event by reciting Basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kota Bontang dan Mars Hidayatullah. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, saya mewakili dari pemerintahan, khususnya dari Dinas Pendidikan, tentunya sangat merasa bangga apa yang dilakukan oleh Pesantren Hidayatullah ini sangat luar biasa sekali. Bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi saya lihat sudah bagaimana membentuk karakter anak kita sehingga bisa lebih baik dan lebih membanggakan. Ini tentunya tidak lepas dari dedikasi, perjuangan, kesabaran guru-guru kita dalam membimbing, dalam mengarahkan anak-anak kita sehingga bisa menjadi yang pada hari ini insya Allah akan diwisuda. Tentunya kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan yang luar biasa ini Pada hari ini anak-anakku, kalian ada dua ini ada yang SMP dan ada yang di SMA. Tentunya kalian pada hari ini yang akan mendapatkan satu tiket untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Jadi Bapak tidak mengizinkan, walaupun kalian misalnya betah di sini untuk menambah 1 tahun Yang jelas anak-anakku sekalian, jangan pernah putus dalam apalagi yang SMP Kalau yang SMA mungkin nanti ada yang mungkin ada yang pengabdian dulu tapi yang jelas Bapak minta kalian tetap harus meningkatkan ilmu kalian, karena sekarang ini perubahan dunia itu sangat cepat sekali. Mungkin yang segenerasi dengan saya yang sudah tidak jelita lagi, Pak Nurdin, tahu jelita? Jelang 50. Tapi kalau saya bukan jelita lagi Bapak Ibu, lollipop, lolos 50 tahun. Kalau dulu kita istilahnya masih pakai mesin tik mungkin yang generasi kita, tapi sekarang sudah kerja langsung AI Nah, inilah anak-anakku yang sekalian, kalian harus adaptif dengan perubahan-perubahan ini. Tidak ada jalan lain, kalian harus meningkatkan kemampuan kalian. Karena kalian kalau tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan sekarang, tentunya akan tergilas. Ini yang sangat penting sekali, dan yang lebih penting sekali saya melihat di sini adalah karakter-karakter anakku yang sudah dibangun, yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa ini, tentunya tetap menjadikan ciri khas kita sebagai umat Islam, kebanggaan tersendiri. Jadi kepada orang tua, ini tentunya perkembangan anak-anak kita ini sudah perkembangan yang sudah maju Tentunya mereka
Lebih lagi kita memperhatikan, membimbing anak-anak kita supaya dia menjadi generasi yang siap dan semakin sadar ya di dalam memenuhi kehidupan mereka sendiri atau mengikuti daripada ajaran-ajaran kita sebagai ya umat Islam. Karena sekarang ini anak-anakku sekalian, ilmu itu sangat penting sekali ya. Kenapa saya katakan begitu ya? Kalian memang harus mencapai ya cita-cita kalian setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita patut bersyukur dan berbahagia pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan haflah at-takharruj atau wisuda kelulusan daripada anak-anak kita, anak-anak SMP, SMA Putra Hidayatullah Kota Bontang, yang saya dikasih catatan oleh Ketua LPIH tadi, jumlahnya yang diwisuda hari ini SMA 25 dan SMP 64 yang putri. Beberapa hari yang lalu juga sudah diselenggarakan acara yang sama di tempat ini, SMP SMA Putra yang jumlahnya kurang lebih. Secara keseluruhan SMP SMA Hidayatullah Kota Bontang meluluskan pada tahun ini sebanyak 180 santriwan dan santriwati, dan dari tingkatan SMP dan SMA. Ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili ya pengurus yayasan dan pengelola di LPIH mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tadi tujuan kita sama, ingin melahirkan anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang beriman taat, berakhlak baik, dan punya skill yang akan menjadi modalnya nanti hidup di dunia nyata, nanti di dunia setelah lulus ini. Saya mengatakan tadi bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Mengapa? Karena kan kalau kita memilih sekolah itu, kadang-kadang kalau kita membaca teori dari sekolah itu, semua sekolah pasti membicarakan, mencetak brosur dengan tulisan yang bagus-bagus, ya, yang baik-baik. Tapi Hidayatullah dengan konsep pendidikan integral berbasis tauhid. Coba lihat saja, ya. Secara real saja Bapak Ibu bisa melihat interaksi di pesantren antara laki dan perempuan itu sudah menjadi indikator. Saya saja sebagai ketua yayasan itu jarang sekali masuk, bahkan tidak boleh masuk kecuali ada kepentingan. Kemudian pendidikan yang kita terapkan, coba kita tes anak-anakku ya. Bagaimana kondisi? Iya. Itu sebenarnya yang kita tanamkan adalah generasi yang beriman, generasi yang taat, generasi yang Al-Ma'idah 54. Coba ya Bapak Ibu buka, apa itu beriman? Dan secara teori dan praktek sudah kita sampaikan kepada anak-anakku semua, ya. Secara teori di kelas, bahkan di lapangan, secara praktek juga di asrama, di masjid, dan di mana saja kita sudah bangun kebiasaan-kebiasaan baik itu.
penanaman keimanan sendiri, kebiasaan menjalankan syariat, dan bagaimana memperagakan akhlak yang baik itu. Artinya kalau qiyamul lail sudah kita biasakan, mudah-mudahan memang sudah menjadi karakter. Ya SMP lulus masuk SMA, meskipun kami sangat mengharapkan ya lanjut di SMA. Hidayatullah Bontang, pilihan terbaik sudah kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu akan memilih lagi lembaga pendidikan, dan silahkan melihat indikatornya. Pendidikan terbaik itu adalah lihat gurunya, salat subuhnya di mana, bangun nggak salat lain di malam, baca Qurannya di mana, halakonya di mana, pakaiannya di mana. Disinilah kekhasan hidayatullah. Bagaimana hidayatullah itu menjadikan nilai-nilai Al-Quran, sunnah Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pendidikan, di lingkungan pesantren, ataupun nanti di luar daripada lingkungan pesantren, di lingkungan di mana saja berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, ya, kami selaku wali murid, dan mohon izin kepada ayah bunda atau bapak ibu mewakili. Mungkin tidak bisa kami urai secara rinci, yang inti-intinya saja nanti. Sekali lagi, dan begitu juga kami menyampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari pengurus wilayah sampai dengan daerah, ada untayan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon diridhoi. Kesan kami, ya, selama kami, terutama anak saya, ya, yang SMA Ananda Jalilah Wadi'ah, ya, yang kami rasakan di Pondok Pesantren Hidayatullah itu adalah kuncinya secara keseluruhannya saja. Secara keseluruhannya yang kami rasakan adalah kesalehan. Kesolehan ini maknanya luas. Insya Allah para guru kita insya Allah lebih paham. Mungkin sedikit sholatnya tadi sudah diungkit oleh guru kita, ya. Sholat itu anak-anak kami itu sudah terdidik juga di rumah, dan ini, ya, tentu sumbangsih yang paling besar adalah Pondok Pesantren Hidayatullah. Berikan aplaus dulu. Pondok Pesantren Hidayatullah itu begitu berjasa. Lantas sebenarnya yang paling kita luluhkan sebenarnya tentang akhlak ini, tentang keimanan ini, tentang kesolehan ini. Allah sampai menyebutkan kalau diurai dengan balasan, tidak ada yang setimpal balasannya. Berapapun harta yang kita berikan untuk pondok, tidak bakalan bisa terbayar. Wallahi, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kami manusia biasa dan tak akan mampu membalas jasanya para pengurus, mulai dari Dewan Pembina paling tinggi sampai dengan daerah. Demi Allah, kami tidak mampu ingin membalas jasanya para asatidz dan asatidzah. Untuk itu kami memohon ridhonya. Kalau ada kata-kata kami yang kotor, kata-kata kami yang salah sebagai orang tua, mohon maaf. Termasuk juga umpamanya kami terlambat membayar, kami mohon maafkan. Dan ayah bunda, saya berpesan, dan ini salah satu bagian yang pernah saya baca adalah untuk mendapatkan ilmu yang barokah itu salah satu adalah harus banyak berkorban. Korban apa? Korban harta. Para ulama kita, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dinar, berapa dinar kalau ibu anukan ayah bunda ya?
Untuk itu saya juga termasuk belajar. Ini kebetulan kemarin saya mau lunasi adminnya, masih bisa jam 10 ya, insya Allah habis ini. Karena tanggung jawab. Jangan sampai pesan dari ulama itu yang membuat ilmu anak kita tidak barokah. Saya takut ya. Ketika sudah kita berikan amanah kepada pondok pesantren Hidayatullah, terus kita tidak amanah terhadap apa yang kita berikan. Amanah apa yang kita diberikan, termasuk bagian dari apa? Kalau sudah ada kontribusi berbentuk apa? Seperti infak, SPP dan seterusnya. Untuk itu saya mengharapkan ya, termasuk saya insya Allah sehabis ini, dan begitu yakinnya saya dengan pondok pesantren Hidayatullah, insya Allah menyusul SMP anak saya masukkan di sini juga. Ya, sudah saya masukkan, dan termasuk adik saya yang di Balikpapan sudah daftar juga ke sini. Ya, saya kasih gambaran, ada di Balikpapan, enggak, saya mau di Bontang aja karena ngelihat dari situasi perkembangan Ananda. Itu yang pertama yang kami rasakan adalah kesolehannya. Sekali lagi kesolehan ini termasuk qiyamul lail dan seterusnya. Apalagi Ananda pernah bercerita, Bi, saya sering disuruh jadi imam ya, imam qiyamul lail dan seterusnya. Dan terkadang, Bi, aku dapat uang. Masya Allah ya. Jazakumullah khairan katsir atas apa yang diberikan kepada putri kami Ananda Jalilah Wadiah. Berikutnya pesan kami kepada seluruh jajaran, mulai dari pengurus paling tinggi wilayah sampai dengan daerah. Yang pertama, ketegasannya saya dukung 100%. Ya, ayo tegas. Dan anak-anak sekalian, saya berpesan kepada seluruh santri dan santriwati, saya termasuk juga anak pondok. Jadi kalau tidak ditegasin, tidak bakalan dapat ilmu. Nah, dulu ketika di pondok saya ceritakan sekaligus biar nanti ini bagian dari, dan termasuk juga saya mengizinkan kalau pondok pesantren Hidayatullah, kalau anak saya berkelakuan kurang sopan silahkan pukul saja. Kalau saya mengizinkan, karena kalau enggak nanti, apalagi undang-undang yang sekarang, kasihan para guru itu. Ya, tujuan kita dididik anak kita malah dibatasi supaya anak kita cepat berkembang. Saya waktu di pondok dipukul pakai pinggirannya, peta dunia itu sampai patah. Ini saya cerita di pondok. Maksudnya nanti apa? Siapa termasuk juga orang tua, jangan sedikit-sedikit ngelapor. Dan itu yang bikin tidak berkah ilmunya. Apalagi sampai menghinakan guru. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kami berpesan, aturannya lebih dipertegas lagi. Saya sangat setuju, karena apa? Untuk perbaikan. Apalagi di era sekarang ini, syaitan yang paling dahsyat, HP ini semua ada. Anak-anak sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Tidak bisa kami tuangkan berbentuk kata-kata, ini hanya Allah yang mampu menuangkan kata-kata indah kepada para pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk menyendiri di beranda asrama, menatap langit malam yang sepi. Suara gemerisik terdengar sama. Suara pelan, berat, penuh kerinduan dan kegelisahan. Jam sudah lewat pukul 4 pagi. Azan subuh sebentar lagi berkumandang. Di sini, di balik pagar tinggi pondok ini, aku menghabiskan hari-hariku. Bangun sebelum matahari terbit, menghafal ayat, memahami makna, dan berdebat ilmu sampai larut malam. Kata orang, kami ini pewaris ilmu, penjaga tradisi, dan penerus ajaran nenek moyang. Tapi, kadang aku bertanya pada diriku sendiri, di tengah dunia yang berubah begitu cepat ini, apakah semua ini cukup? Kira-kira cukup gak ya? Di luar sana, aku dengar kabar teman-temanku. Ada yang jadi pengusaha muda, kuliah di universitas ternama, dan kerja di kantor tinggi. Sementara aku masih di sini, memakai baju lusuh, memakan nasi sederhana dengan lauk pauk seadanya.
jauh dari orang tua, dan jauh dari hirup pikuk kemajuan zaman. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ilmu yang aku pelajari ini masih punya tempat di masa depan nanti? Punya nggak ya? Apakah doa-doa yang aku panjatkan, hafalan yang susah payah aku ingat, akan cukup memberi makan keluargaku nanti? Semoga cukup. Kadang air mata jatuh diam-diam di atas sajadahku. Aku takut kalau aku lulus nanti, aku hanya membawa ilmu, tapi tidak punya tempat untuk berpijak. Takut kalau aku pulang, orang-orang akan memandangku dengan pandangan, ah, dia mah cuma lulusan pesantren, emang apa yang bisa dia lakukan selain mengajar? Namun, di tengah rasa sedih dan ragu ini, ada satu hal yang menahan kakiku tidak pergi. Aku selalu ingat pesan ustazah. Ilmu agama itu pelita, meski zaman berganti, cahayanya takkan pernah padam. Itu kata ustazahku. Aku tahu orang tua menitipkanku di sini bukan supaya aku kaya harta, tapi supaya aku kaya jiwa dan iman. Meski hatiku sering lembut memikirkan hari esok, meski aku sering merasa tertinggal jauh dari teman-teman yang lain, aku tetap bertahan. Aku berharap di masa depan nanti ilmu yang aku bawa ini bermanfaat, menjadi jawaban atas kegelisahan banyak orang, dan menjadi jembatan antara dunia yang semakin asing ini dengan jalan yang benar. Aku hanya santri biasa, lemah dan sering takut. Tapi aku berjanji, meski berat, meski penuh keraguan, aku akan terus melangkah. Karena aku percaya masa depan yang baik tidak hanya dibangun dengan kekayaan dan kecanggihan, tapi juga dibangun dengan keimanan dan ketakwaan yang kami tanam di sini, di balik pagar pondok ini. Menghapus air mata, berdiri perlahan, bersiap menuju masjid. Suara azan mulai terdengar sayup-sayup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis ketiga, rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. 1. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan salat. 3. Menunaikan zakat. 4. Ibadah haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-7, nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami pun bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Tahiyatan. Suratul Mujadalah ta'usna jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila
deeply afraid. You wonder if you could survive this life. But today, that fear has turned into strength. Think back to the call. The 3 a.m. wake-up calls. Your eyes burn with exhaustion in the darkness. You sat cross-legged on the cobblestone floor. You memorized page after page of ancient yellow books. Recall the communals eaten from one large stride. Remember the shell louder during late nights sloshing drinks. You learn that brotherhood is not born from blood. It is forgot through shared discipline and devotion. Picture the final, the forking public examination. You stand trembling before the strict river Ustazah. The entire student sits in absolute, breathless silence. She asks you to recite a random verse. Your heart pounds slowly against your ribs. Then the words flow smoothly from your lips. The Ustazah smells warmly and nods your head. In that single, quiet moment, you transform. You are no longer just a student, you are a guardian of truth. Do not feel living the pesantren as an ending. The world outside is struggling yet your quiet wisdom. It is a place full of noise, distraction, and confusion. Be the calm anchor in the middle of the storm. Carry the humility in the boarding school, wherever you go. Keep the prayers alive in your daily action. Pack your bags, kiss your teacher hands, and step forward. And illuminate. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada inti acara, yaitu prosesi wisuda sekaligus penyerahan laporan hasil belajar siswi kelas 12 kepada wali kelas 12 Ustazah Eliana SD dapat mengambil tempat. Abida Marsaniswa Ardenia binti Agus Salim asal Sampeliran. Pencapaian hafalan Al-Quran 6 juz, mungkin 3 juz dan 44 hadis mumtaz. Adinda Sala Angelita binti Jiran asal Kaliorang. Pencapaian hafalan Al-Quran 2 juz, mungkin 1 juz dan 44 hadis jayyid. Alma Ramadhani binti Baharudin asal Sungai Bokang. Pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz, mungkin 1 juz dan 60 hadis jayyid jiddan. Alfiati binti Rasman asal Pengadan. Pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 6 juz dan 44 hadis mumtaz. Alia Indriana binti Sahmat asal Bontang. Pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 6 juz dan 44 hadis mumtaz. Amanda Talita Saki binti Agus Wahyudi asal Bontang. Pencapaian hafalan Al-Quran 7 juz, mungkin 4 juz dan 100 hadis mumtaz. Andi Rania Indira binti Andi Indra asal Muara Wahau. Pencapaian hafalan
pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 2 juz dan 60 hadis jayyid jiddan. Jalila Wadiah binti Hadiatullah asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 10 juz dan 44 hadis mumtaz. Jasnita binti Supriyadi asal Boni, pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 2 juz dan 60 hadis mumtaz. Jihan Zafira Amatullah binti Abdul Malik asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 2 juz dan 60 hadis jayyid jiddan. Keisha Al-Zahra binti Muhayyan asal Rantau Hulu, pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz mungkin 4 juz dan 44 hadis mumtaz. Maitsanaya Arkazora binti Edi Purnomo asal Samata, pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz mungkin 3 juz dan 44 hadis jayyid jiddan. Mutmainnah binti Al-Muhadis asal Samata, pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 2 juz dan 60 hadis jayyid jiddan. Nur Azza Akila binti almarhum Abdurrahman Amir asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 6 juz dan 60 hadis jayyid jiddan. Nur Enanda Sukma Hadriani binti almarhum Sukirman asal Teluk Padan, pencapaian hafalan Al-Quran 2 juz dan 60 hadis jayyid. Nur Ramadhani binti Rustam asal Muara Wahab, pencapaian hafalan Al-Quran 8 juz mungkin 2 juz dan 100 hadis mumtaz. Nur Faida Indah Zahra binti Muhammad Said Ratulali asal Flores, pencapaian hafalan Al-Quran 4 juz mungkin 1 juz dan 44 hadis jayyid. Kafidatul Nur Awalia binti Saka asal Santan Hulu, pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 6 juz dan 44 hadis mumtaz. Tiara Rahmawati binti Puding asal Kaliorang, pencapaian hafalan Al-Quran 1 juz dan 60 hadis jayyid. Tiara Zahira Sifa binti Agus asal Berau, pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz mungkin 1 juz dan 44 hadis jayyid. Prosesi wisuda Sekaligus penyerahan laporan hasil pelajar siswi kelas 9C kepada wali kelas 9C Ustazah Faiza SH dapat mengambil tempat. Aisyah Fitriah Zakiyatun Nisa binti Zainal Abidin asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz mungkin 3 juz dan 42 hadis jayyid. Akila Mulia Mahfuzo binti Muhammad Yusuf asal Balikpapan, pencapaian hafalan Al-Quran 4 juz mungkin 1 juz dan 42 hadis.
Pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz, mungkin 3 juz, dan 42 hadis jayyid. Dia Sekar Yuliana Sari binti Samino asal Rantau Bulung. Pencapaian hafalan Al-Quran 4 juz, mungkin 3 juz, dan 42 hadis jayyid juga.
pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 5 juz dan 42 hadis mumtaz. Zahwa Salsabila Syamsuddin binti Syamsuddin asal Sanata, pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 9 juz dan 42 hadis mumtaz. Prosesi wisuda sekaligus penyerahan laporan hasil belajar siswi kelas 9D Kepada wali kelas 9D Ustazah Windy Susanti SPD dapat mengambil tempat. Adelia Aura Cantika Ramadan binti Ruslan asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 1 juz dan 42 hadis jayyid. Atau Naila Safitri binti Muhammad Abdu asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran 5 juz mungkin 3 juz dan 42 hadis mumtaz. Aisyah Dinda Az-Zahra binti Fernando asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran mungkin 5 juz dan 42 hadis jayyid jiddan. Andi Ikra Filani binti Andi Lutfi Syam asal Bontang, pencapaian hafalan Al-Quran 1 juz dan 42 hadis jayyid. Astiran Andriani binti Rahman Tape asal Sanata, pencapaian hafalan Al-Quran 4 juz mungkin 1 juz dan 42 hadis jayyid.
foto akan dilaksanakan kepada para ustazah untuk mengambil posisi masing-masing. Dari Wisudawati kepada Ibunda tercinta. Kepada seluruh wisudawati, harap menemui ibundanya di tempat duduk masing-masing. Mahkota cinta untuk ayah dan ibu. Hari ini aku berdiri di titik yang dulu hanya berupa mimpi, di antara harapan yang pernah kutulis dalam doa-doa panjang, di antara langkah-langkah yang tak selalu mudah untuk dilalui. Hari ini sebuah mahkota akan tersemat di kepalaku. Namun sesungguhnya aku tahu mahkota ini tidak lahir dari usahaku seorang diri.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir acara ini kami akan membacakan surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur tentang penugasan santri kita yang kelas 12 SMA Integral Hidayatullah Kota Bontang. Untuk itu kami langsung saja membacakan SK sebagai berikut. Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur nomor 045 garing SKW garis data Kaltim garing Romawi 5 garing 2026 tentang penugasan alumni pendidikan integral Hidayatullah SMA Hidayatullah Bontang tahun pelajaran 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang A. Bahwa Hidayatullah merupakan gerakan perjuangan Islam yang menjadikan tarbiyah dan dakwah sebagai arus utama atau mainstream gerakan. B. Bahwa untuk suksesnya gerakan mainstream tarbiyah tersebut, maka perlu ditempuh beberapa jalur kaderisasi yang dilakukan secara terintegrasi, yaitu jalur formal, non formal, dan informal. C. Bahwa sejalan dengan mainstream gerakan di atas, dipandang perlu adanya kebijakan yang mengatur secara teknis perihal penugasan santri kader sebagai salah satu jalur kaderisasi dalam organisasi. D. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir A, B, dan C, maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang penugasan alumni pendidikan integral Hidayatullah SMA atau yang sederajat. Mengingat A, pedoman dasar organisasi bab 4 pasal 12 tentang kader, B, pasal 36 ayat 5 peraturan organisasi SDI tentang penugasan, yaitu penugasan kader alumni SMA, memperhatikan A. Rekomendasi penempatan tugas alumni dari SMA Hidayatullah Bontang. B. Koordinasi SMA Hidayatullah Bontang dengan Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2026. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur memutuskan: pertama, menugaskan alumni SMA Hidayatullah Bontang tahun ajaran 2025-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan perubahan, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2026, Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Kalimantan Timur Hizbullah Abdullah Said sebagai ketua, Abu A'la Maududi sekretaris, ditandatangani. Lampiran daftar nama penugasan SMA Hidayatullah Bontang tahun ajaran 2025-2026. Karena ini putra dan putri, maka kami hanya membacakan untuk yang putrinya. Abida Marsa Hiswa Ardenia, penugasan Universitas Mula Warman Samarinda. Adinda Sela Angelita, tugas di Universitas Mula Warman Samarinda.
tugas Hidayatullah Bontang. Alfianti, tugas UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Alia Idriana, tugas Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Kemudian Amanda Talita Sakib, tugas Universitas Brawijaya. Kemudian Andi Rania Indira, tugas Universitas Terbuka Padang. Ananda Caca Arkanaila, tugas Hidayatullah Bontang. Kemudian Cahya Maharani, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Ananda Dinda Aulia Putri, tempat tugas Universitas Mula Warman Samarinda. Ananda Fauzia Ramadhani, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Selanjutnya Ananda Dinda Aulia Putri, tempat tugas Universitas Mula Warman Samarinda. Fauzia Ramadhani, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Selanjutnya Jalilah Wadia, tempat tugas Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya Ananda Jesnita, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Selanjutnya Jihan Zafira Amatullah, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Keisa Al-Jahra, tempat tugas Universitas Balikpapan. Maisa Naya Arkan Zora, tempat tugas adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sengata. Mutmainah, tempat tugas Sekolah Tinggi Agama Islam Sengata. Kemudian Nur Azza Akila, tempat tugas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Samsul Ma'rif Bontang. Selanjutnya Ananda Nur Enanda Sukmahardriani, yaitu tempat tugas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam. Selanjutnya untuk Ananda Nur Ramadhani, tempat tugas Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar. Selanjutnya Ananda Nur Faida Indah Zahro, tempat tugas Hidayatullah Bontang. Rofidatul Nur Awadiyah, Universitas Mula Warman Samarinda. Kemudian Ananda Tiara Rahmawati, tugas Hidayatullah Bontang. Terakhir Ananda Tiara Jahira Sifa, tempat tugas Universitas Muhammadiyah Malang. Demikian pembacaan SK penugasan untuk anak-anak kita kelas 12 Putri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi akademik jenjang SMP atas nama Maizira Istighfarina. Jenjang SMA atas nama Jesmita. Baik, kepada Ananda dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami minta kesediaan kepada Kepala Sekolah SMH Putri Ustazah Junaida Nur Afifah SAG untuk memberikan penghargaan, didampingi oleh Ustazah Ediana ST Walas kelas 12. Kepadanya kami persilahkan. Ananda yang kami sebutkan silahkan naik ke atas panggung. Kami undang orang tua Ananda, Maizira dan Jesmita untuk naik ke panggung, bisa berfoto bersama. Orang tua wali atau yang mewakili, kami harapkan untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama.
Foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita menghadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Amalnya, pahalanya kita peruntukkan kepada almarhum dan almarhumah yang pernah terlibat di lembaga Hidayatullah Bontang khususnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sekiranya di dalam acara ini dari tadi pagi sampai saat ini ada sesuatu yang kami lakukan yang Engkau tidak ridha ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa seorang wanita yang telah mengandung kami kurang lebih 9 bulan. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan seorang wanita yang begitu sabar dan ikhlas mendidik dan mendampingi kami sejak kami dilahirkan ke muka bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan pula dosa seorang lelaki yang menjadi asbab sehingga kami lahir ke muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, laki-laki itu adalah senantiasa melakukan aktivitas keseharian demi untuk kebahagiaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami semenjak kami kecil sampai saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, kami sebagai pengurus di lembaga Hidayatullah ini sudah berusaha untuk mengantar anak-anak didik kami, santri kami menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, ya Rabb, beri kekuatan kepada mereka ya Allah, beri hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka tetap istiqomah dalam memegang prinsip syariat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau mencabut ruh kami
Sekiranya masih ada dosa-dosa di dalam diri kami yang belum Engkau ampuni ya Allah. Dan pada akhirnya kelak ya Allah, wafatkanlah kami dengan sebaik-baik kematian, dengan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Graduation ceremony events for grade 9 and grade 12 of Sekolah Menengah Hidayatullah Putri Bontang has been successfully completed. We, the organizing committee, sincerely apologize for any shortcomings during the course of the event. Semoga para wisudawati menjadi teladan muslimah, berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, serta agama. Bunga mawar indah berseri, harumnya semerbak sepanjang hari. Acara usai kita akhiri, salam penutup kami ucapkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi